Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai sejarah simbol angka bangsa Barat dan bangsa Timur. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri Vivi Mulyasari NPM 6069 dan Mbak Nadia Silmi Oktavi NPM 6100. Yang pertama yaitu sejarah simbol angka bangsa Barat, yaitu ada negara Babilonia. Negara Babilonia adalah negara kuno di selatan Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan nama Irak. Dalam notasi angka Babilonia, irisan vertikal Y berarti 1, sedangkan karakter dan Y masing-masing menandakan 10 dan 100. Groteven percaya karakter untuk 10 awalnya adalah gambar dua tangan, seperti yang dipegang dalam doa. Telapak tangan ditekan bersama-sama, jari-jari saling berdekatan, tetapi ibu jari diacungkan. Biasanya, dua prinsip digunakan dalam notasi Babilonia, yaitu pertambahan dan perkalian. Kita akan melihat bahwa penggunaan terbatas dibuat dari prinsip ketiga, yaitu pengurangan. Skala sekagesimal pertama kali ditemukan oleh E. Higgs pada tahun 1854. Ini mencatat besarnya bagian yang diterangi dari piringan bulan untuk setiap hari dari baru sampai bulan purnama. Seluruh piringan diasumsikan terdiri dari 240 bagian. Bagian yang menyala selama 5 hari pertama adalah deret 5, 10, 20, 40, 1, 20, yang merupakan deret geometri, dengan asumsi angka terakhir adalah 80. Dari sini, deret menjadi aritmatika 1,20, 1,36, 1,52, 2,8, 2,24, 2,40, 2,56, 3,12, 3,28, 3,44, dan 4. Perbedaan umum adalah 16. Angka terakhir tertulis di tablet Y dan menurut interpretasi Higgs adalah 4 dikali 60, yaitu sama dengan 240. Selain prinsip penjumlahan dan perkalian, tablet Babilonia juga mengungkapkan penggunaan prinsip pengurangan yang kita kenal dalam notasi Romawi XIX atau 20 kurangi 1 untuk angka 19. Hilbert telah mengumpulkan ideogram dari Babilonia tablet yang telah dia pelajari, yang mewakili angka 19. Kita menemukan prinsip pengurangan digunakan juga dengan tanda-tanda melengkung. DYT berarti 60 ditambah 20 kurangi 1 atau 79. Yang selanjutnya ada negara Mesir. Bangsa Mesir kuno telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus atau guratan pada batu atau potongan kayu. Tulisan Mesir kuno diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Adapun bentuk-bentuk angka hieroglif. Yang pertama ada angka dasar. Berikut adalah angka dasar dalam hieroglif. Angka dalam hieroglif menggunakan kelipatan 10 dengan bilangan terbesarnya adalah 1 juta. Bisa kita lihat pada gambar, untuk angka 1 itu yaitu dilambangkan dengan garis vertikal, angka 10 yaitu lengkungan, angka 100 yaitu setengah lengkungan. Angka 1000 yaitu kita lambangkan dengan bunga teratai, angka 10.000 jari bengkok, angka 100.000 kecebong, angka 1 juta yaitu orang dengan tangan terangkat. Yang kedua ada desimal. Susunan desimal terbesar ditulis terlebih dahulu, berurutan dari kanan ke kiri. Bisa kita lihat untuk kanan, sebelah kanan, atau yang terbesar, ini adalah dilambangkan dengan jari bengkok, dengan jumlah 4. Berarti satu jari bengkok yaitu 10.000, maka 4 jari bengkok yaitu 40.000. Gambar yang kedua yaitu bunga teratai. Satu bunga teratai yaitu 1000. Terdapat 6 bunga teratai, sehingga ada 6.000. Selanjutnya, yaitu ada gambar setengah lingkaran, yaitu 100. Ada 2, sehingga 200. Dan yang terakhir, ada garis vertikal sejumlah 6, maka jumlahnya ada 6. Jadi jika dijadikan 1, maka menghasilkan 46.206. Yang selanjutnya yaitu ada pecahan. Pecahan pada Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal dengan bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan diwakili dengan simbol hieroglif berbentuk mulut yang berarti bagian, seperti pada gambar, yaitu 1/3 bagian. Yang kedua yaitu 1/5 bagian, dan yang terakhir ada 1/2,5
49 bagian. Selanjutnya yaitu sistem bilangan hieratis. Mesir kuno mengenal angka hieratis pada zaman Kerajaan Baru sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Contohnya bisa kita lihat pada gambar yaitu 1245. Bisa kita lihat angka 1000 bisa kita lihat dengan melihat pada gambar ini. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh matematika Mesir kuno dan penemuannya. Ada tokoh Thales, yaitu tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, yaitu asal mula terjadinya alam semesta. Yang selanjutnya ada Eudoxus, tahun 408 sampai 355 sebelum Masehi, yaitu menemukan perakiraan panjang suatu bilangan irasional dengan metode perkalian silang atau cross multiplying. Yang ketiga ada Euclid, yaitu 330 sampai 275 sebelum Masehi. Penemuannya yaitu teorema geometri atau kurva, lingkaran, garis lurus, dan bidang datar. Yang keempat ada Archimedes, yaitu pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Penemuannya yaitu perbandingan keliling lingkaran dan jari-jari atau pi. Yang selanjutnya ada Pythagoras, tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi, dengan menemukan teorema Pythagoras. Dan yang terakhir ada Eratosthenes, yaitu pada tahun 276 sampai 194 SMM, yaitu menemukan bilangan prima dan keliling bumi. Yang ketiga ada negara Yunani. Sistem bilangan Yunani terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem bilangan etik atau akroponik adalah sistem bilangan yang menggunakan simbol-simbol untuk angka berasal dari huruf pertama dari nama angka dan digunakan sebelum abad ke-8 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu sistem bilangan Ionia atau alfabetis, adalah sistem bilangan yang penulisannya menggunakan alfabet sebagai lambang bilangan dan digunakan pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Adapun sistem bilangan etik atau akroponik yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat 1 sampai 4 itu menggunakan lambang vertikal. Selanjutnya, untuk penulisannya, bilangan 10, 100, 1000, dan 10.000 digunakan huruf awal dari nama bilangannya, yaitu untuk angka 5 disebut pente, angka 10 deka atau segitiga, angka 100 dilambangkan dengan H atau hekaton, angka 1000 dilambangkan dengan X atau helioi, angka 10.000 dilambangkan dengan hem atau murioi. Contoh penulisan sistem bilangan etik atau akroponik adalah sebagai berikut. Yang pertama, 23. Bisa kita pecah, 20 bisa kita pecah yaitu 10 ditambah 10, yaitu dengan menggunakan lambang deka, yaitu 2 segitiga, dan 3 menggunakan garis vertikal 3. Yang kedua yaitu 120. Bisa kita lihat 100 dilambangkan dengan lambang H, dan 20 bisa kita pecah yaitu 10 tambah 10, yaitu dengan 2 segitiga. Selanjutnya yaitu 1234. 1000 dilambangkan dengan huruf atau lambang X, dan 200 kita pecah yaitu 100 ditambah 100, maka dilambangkan dengan lambang 2H. Selanjutnya 30 bisa kita pecah 10 ditambah 10 tambah 10, yaitu dengan menggunakan 3 segitiga. Dan selanjutnya 4 bisa kita menggunakan garis vertikal dengan sejumlah 4. Yang selanjutnya yaitu negara Arab awal. Kelahiran angka Arab berawal dari kitab Brahmaguptanitam yang dikarang oleh ilmuwan matematika India yang bernama Brahmagupta, bertepatan dengan kejayaan umat Islam di wilayah tersebut. Maka bercampurlah peradaban India dan Arab. Angka India atau yang disebut angka Brahmi mengalami evolusi sehingga timbullah angka Arab Barat dan Timur. Berikut ini adalah gambar angka Brahmi. Selanjutnya, ini di sebelah kiri ada bagan evolusi angka Arab Barat dan Timur. Angka Arab Barat disebut dengan angka Arab yang terdiri dari angka 0 sampai 9, dan angka Arab Timur disebut dengan Hindi yang dituliskan dengan tulisan Arab. Yang selanjutnya yaitu Romawi.
Bangsa Romawi tidak pernah menggunakan huruf berurutan dari alfabet. Sebelum kekuasaan Roma, orang-orang Etruria yang mendiami negara itu hampir sama dengan Tuscany modern dan yang memerintah di Roma sampai sekitar 500 sebelum Masehi menggunakan tanda angka yang menyerupai huruf alfabet mereka dan menyerupai tanda angka yang digunakan oleh orang Romawi. Moritz Cantor memberikan tanda Etruria dan Romawi kuno sebagai berikut. Untuk 5, Etruria A atau V Romawi kuno, yaitu untuk 10 Etruria X atau plus Romawi kuno. Untuk 50 Etruria, tanda panah ke atas atau panah ke bawah, Romanor lama atau 1 atau L. Untuk 100 orang Etruria, orang Romawi kuno. Untuk 1000 Etruria 8, O Romawi kuno. Kemiripan angka Etruria dengan huruf alfabet Etruria terlihat dari huruf berikut, yaitu V plus tanda panah ke bawah C dan 8. Kemiripan ini tidak dapat diucapkan secara kebetulan. Saat ini, notasi Romawi masih banyak digunakan untuk menandai muka jam tangan dan jam dinding, tanggal buku pada halaman judul, penomoran bab buku, dan untuk penomoran ganda. Sebuah fitur mencolok dalam aritmatika Romawi adalah keberpihakan untuk pecahan duodesimal. Dalam urusan sehari-hari, pembagian unit menjadi 2, 3, 4, dan 6 bagian adalah hal yang paling umum. Dan pecahan duodesimal memberikan ekspresi yang lebih mudah untuk bagian ini. Tidak ada yang pasti diketahui mengenai waktu dan tempat atau cara asal-usul pecahan ini. Dan ini adalah simbol dari angka Romawi. Selanjutnya yang keenam yaitu suku Maya. Suku Maya di Amerika Tengah dan Meksiko Selatan mengembangkan tulisan hieroglif seperti yang ditemukan pada prasasti dan kodeks naskah kuno. Sistem bilangan mengungkapkan penerapan prinsip nilai lokal dan penggunaan simbol 0 pada abad sebelum umat Hindu mulai menggunakan simbol untuk 0. Sistem Maya adalah vigesimal kecuali dalam satu langkah, yang artinya 20 unit atau kins atau hari, menghasilkan satu unit urutan yang lebih tinggi berikutnya, atau winal 20 hari, 18 unit menghasilkan satu unit urutan ketiga atau tuns 360 hari, 20 tuns menghasilkan satu unit urutan keempat atau katun 7200 hari, 20 katun menghasilkan satu unit urutan kelima atau cycle 144.000 hari, dan 20 cycle atau putaran menghasilkan 2.880.000 hari. Dalam kodeks Maya kita menemukan simbol untuk 1 sampai dengan 19 yang dinyatakan dengan batang dan titik. Setiap batang mewakili 5 unit dan setiap titik mewakili 1 unit. Ini adalah untuk 1, 2, 4, 5, 6, sampai dengan 19, ini yang dituliskan dengan titik dan juga batang. Angka 0 dilambangkan oleh simbol yang terlihat seperti mata setengah tertutup. Dalam tulisan 20 yang termasuk prinsip nilai lokal, ini dinyatakan dengan sebuah titik yang ditempatkan di atas simbol 0. Angka-angka ditulis secara vertikal, urutan terendah ditempatkan pada posisi terendah. Selanjutnya adalah sejarah simbol angka bangsa timur. Yang pertama adalah India. India adalah salah satu negara tertua di dunia. India juga merupakan letak dari peradaban lembah Sungai Indus yang merupakan peradaban kuno paling luas yang ditemukan setelah situs peradaban Mesopotamia dan Mesir, serta menjadi pusat kebudayaan tertua di India. Adapun tokoh-tokoh matematikawan India yang pertama Panini, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yang kedua Pingala, abad ke-3 sebelum Masehi, yang ketiga Suryadinata, sekitar abad 400 sebelum Masehi, Aryabhata, abad 499, kemudian Brahmagupta dan juga Madhava. Nah, ini sistem bilangan India. Yang pertama ada angka Brahmi. Ini untuk simbolnya dilambangkan dengan garis. Terdiri atas garis-garis yang berbentuk horizontal. Ada Brahmi simbol terpisah untuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi ada juga simbol untuk 10, 100, 1000, serta berbentuk puluhan, yaitu 20 sampai 90, dan juga ratusan, 200 hingga 900. Ini untuk angka Brahmi. Teori yang diusulkan oleh Ifrah, yaitu 9 pertama angka Brahmi, merupakan sisa-sisa dari notasi adat lama yang diwakili oleh angka yang sesuai dengan garis vertikal. Jadi ini bentuknya vertikal dari 1 hingga 9. Yang kedua yaitu angka Gupta. Ini ada angka Gupta 1 hingga 9. Angka Gupta dikembangkan dari angka Brahmi yang sebelumnya dan disebarluaskan oleh kerajaan Gupta pada abad ke-4 hingga 6 Masehi. Angka Gupta kemudian menyebar luas seiring dengan penaklukan wilayah oleh Kekaisaran Gupta. Selanjutnya ini angka Nagari, dan ini adalah bentuk dari angka Nagari. Angka Nagari disebut
juga dengan Devanagari yang berasal dari angka Gupta yang dikembangkan pada abad ke-7 Masehi. Devanagari berarti tulisan para dewa, dan itu dianggap paling indah dari semua bentuk yang berkembang. Selanjutnya adalah angka 0. Tahun 5000 Masehi, Aryabhata menggunakan kata H untuk posisi dan menandakan tempat yang kosong pada sistem penulisan. Abad ke-7, Brahmagupta memberikan peraturan tambahan pada 0 dan negatif, yaitu jumlah angka 0 dan negatif adalah negatif, jumlah angka 0 dan positif adalah positif, dan jumlah 0 dan 0 adalah 0. Ia juga mengemukakan pembagian N dengan 0. Ia salah ketika ia mengklaim bahwa 0 dibagi 0 adalah 0. Tahun 830 Masehi, Mahavira menulis Ganitasara Samgraha untuk memperbaharui buku Brahmagupta. Ia menyatakan bahwa angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, dan angka akan tetap sama apabila 0 disubtraksikan dengan angka tersebut. Mahavira juga mencoba untuk memperbaiki pernyataan Brahmagupta dengan menyatakan bahwa angka akan tetap sama jika dibagi dengan 0. 500 tahun setelah Brahmagupta mengemukakan pernyataannya, Bhaskara mengemukakan sebuah pernyataan untuk memecahkan masalah Brahmagupta. Namun pernyataan Bhaskara ini tidaklah benar karena apabila benar bahwa 0 adalah harus sejajar dengan semua angka n, maka semua angka adalah sejajar. Akan tetapi, Bhaskara juga mempunyai pernyataan yang benar, yaitu 0 kuadrat sama dengan 0 dan 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah Cina dan Jepang. Menurut tradisi, representasi angka Cina kuno adalah dengan bantuan simpul dalam tali, seperti yang ditemukan di antara penduduk awal Peru. Ada dua catatan naskah Cina yang menunjukkan simbol yang mewakili angka, yaitu angka ganjil ditunjuk oleh simbol putih yang berarti lengkap, seperti hari, kehangatan, dan matahari. Sedangkan bilangan genap dilambangkan dengan simbol hitam, yaitu berdiri untuk yang tidak lengkap seperti malam, dingin, air, bumi. Orang Cina diketahui telah menggunakan 3 sistem penulisan angka lainnya, yaitu angka Cina kuno, angka pedagang, dan apa yang telah ditetapkan sebagai angka ilmiah. Waktunya, pengenalan masing-masing sistem ini tidak pasti. Angka Cina kuno ditulis secara vertikal dari atas ke bawah, seperti gambar ini, 1 hingga 9. Angka Cina kuno dan angka dagang juga angka kursif Jepang. Angka ilmiah Cina terdiri dari batang vertikal dan horizontal sesuai dengan gambar ini. Untuk angka 1 sampai 9 diwakili oleh batang yang berbentuk vertikal, dan untuk angka puluhan yaitu 10 sampai 90 ditulis dengan batang yang horizontal. Menurut penulis Cina, Sun Tzu, unit diwakili seperti yang baru saja ditunjukkan oleh batang vertikal, 10 dengan batang horizontal, 100 dengan batang vertikal, dan seterusnya. Contohnya, angka 6728 itu ditunjuk dengan simbol ini. Kemudian ini ada latihan soal yang dapat dikerjakan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait simbol angka bangsa Barat dan bangsa Timur. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.